Good morning sobat, salam sejahtera, salam sehat semua, Happy New Year. Alright, ya kalian udah tahun barunya udah kemarin ya mungkin, tapi Amerika hari inilah tahun baru. Itu kelihatan masih putih di luar, tapi itu bukan salju, cuman agak mendung-mendung itu aja saat ini. Semoga tahun baru kalian pada happy ya kan, and then semoga juga kebahagiaan selalu menyertai kita semua all year long di tahun 2000 tahun berapa ini? Tahun 2023 ya kan. Jadi semoga kita semua mendapatkan kebahagiaan dalam hidup kita. Oke, ngapain Uncle Bin kok pagi-pagi terus bingung bikin video? Ini ada cerita ya tentang banyak penipuan sekarang ini ya kan. And then ini ada hubungannya dengan saya ya kan. Seseorang ya kan menggunakan bikin account di WhatsApp itu menggunakan nama saya, kayak ya menggunakan itu akun saya Mi Amigo, and then dia pakai foto saya juga, just ya semua itu memang data-data saya yang dia pakai, and then dia itu ceritanya minta bantuan uang ya kepada teman-teman, kepada siapa saja orang yang kenal saya di Messenger, lewat Messenger atau lewat WhatsApp. Dan ini unik bagi saya ya kan. Memang karena apa? Karena ada salah satu teman saya yang dari SMP dulu somehow kena tipu sampai 10 juta atau lebih bahkan ya kan. Karena dia itu tiba-tiba kemarin itu telepon hubungi saya lewat Messenger, tiba-tiba dia bilang, "Loh kok kenapa WhatsApp-nya ditutup sekarang, kok akunnya WhatsApp ditutup?" Nah, dan aku jawab, aku langsung telepon dia pakai video call. Dia ya, aku tanyain ada apa, dia bilang begitu. And then dia bilang dia kayaknya expecting aku tahu apa yang terjadi. And then dia bilang, aku sudah transfer uang mas, gimana uangmu kok belum bisa cair, dia bilang begitu. And then aku langsung, uang apa ya kan. And then dia tunjukkan ini. Lah ini kan sejak kemarin kita kan udah ngomong-ngomong tentang ini. Dan dia tunjukkan itu text message yang dari WhatsApp ya kan. Terus aku langsung tanya, itu bukan nomor saya, aku bilang begitu. Nah, itu area code mana itu? 061 itu bukan area code Amerika. Aku tidak pernah ganti nomor telepon atau ganti nomor WhatsApp, itu saya tidak pernah di sini. Jadi dia langsung kaget ya kan. Dia langsung kaget. Oh, berarti saya kena tipu, dia bilang begitu. And then itu pun akhirnya saya telusuri, ternyata enggak cuma dia saja. Ternyata dari teman-teman di STM saya dulu juga menghubungi saya, akhirnya
dia langsung straight tanya, apakah nomormu ganti? Dia tanya begitu. Ini aku jawab, tidak, nomorku tidak pernah ganti. Kenapa? Dia juga menceritakan hal yang sama. Oh, untung saya tadi hampir transfer uang ke kamu. And then aku bisa telepon ini. And then dia juga cerita modusnya sama, modusnya itu orang itu sama, ya kan. Ini ceritanya modusnya itu begini. Orang itu ya, orang yang menggunakan nama saya itu, mencatut nama saya itu, ya ngeteks ya kan, lewat WhatsApp. And then ya sepertinya kita udah kenal baik kayak begitu. Tapi dia itu pakai bahasa Jawa yang really fluent. Dimana aku sendiri bahasa Jawa aku ndak karu-karuan, really fluent, nulis bahasa Jawa itu really fluent. And then nomornya itu area code-nya, area country-nya 061, jadi plus 61. Aku ndak tahu itu Malaysia atau mana, Malaysia rasa 61 ya kan area code-nya. And then yaitu ngaku-ngaku nama saya. And then ya sebenarnya dia itu kenal sekali karena memang pakai data yang di WhatsApp ya kan, kenal sekali dengan orang yang dihubungi. Yang teman SMP saya tadi itu ya begitu kayak kenal sekali, namanya juga tahu. And then dia menceritakan, dia langsung tanya nomor rekening, ya kan. Nah, ya terima kasihnya ya teman saya itu karena udah tahu aku ya kan, dia juga langsung percaya, itu dikira betul-betul saya. Dikasih nomor telepon rekening ya kan, dikasih nomor telepon rekening. Terus orang yang mengatasnamakan saya tadi itu, oke, saya mau transfer uang ke kamu, dia bilang begitu. And then kira-kira 30 menit kemudian orang itu menunjukkan slip dari Bank of America. Nah, di situ itu menunjukkan bahwa sepertinya itu saya itu udah ngirimkan uang, transferkan uang ke teman saya itu tadi, gitu, sebesar ya kira-kira hampir 10 juta gitulah. Dia bilang, oke mas, ini biaya operasi keponakanku ini cuman segini, ini uangnya ada sisa, nanti buat siapa itu yang menerima untuk uang jajan atau ongkos jalan-jalan. Dia bilang begitu. Look smooth, look good. Nah, itu pakai bahasa Jawa semua. And then ya dia bilang uang ini nanti akan bisa cair sekitar nunggu uang cair katanya 24 jam, dia bilang begitu. Oke. Ya oke. Saya mohon teman-teman paham tentang transfer uang ya kan. Meskipun di Amerika, oke, namanya transfer uang itu bisa matter of minute, matter of second, oke. Jadi kalau uang itu kali ditransfer, itu kita bisa langsung tahu. Kita tidak perlu nunggu 1 jam atau sampai 24 jam, itu tidak. Ya mungkin teman saya ini tidak tahu gimana apa yang dia pikirkan, karena dia juga tidak pernah menerima kiriman uang dari luar negeri atau gimana. Dia itu percaya saja. Akhirnya dia pergi ke bank, oke. Karena dia bilang dalam teksnya itu aku bilang kayaknya ponakan saya itu dalam keadaan darurat, perlu uang DP untuk membayar rumah sakit ya kan. Jadi betul-betul dibutuhkan uang untuk saat itu untuk membayar DP-nya biar operasinya biar masuk, katanya begitu. Itu kelihatannya ya kan. Akhirnya teman saya ini tadi transfer uang ke nomor rekening yang ada di Indonesia yang dikasihkan oleh orang ini tadi.
dia transfer sebanyak berapa begitu, pokoknya total juga hampir 10 juta ya kan. Dan dia juga orang ini ngasih telepon yang ada di Indonesia, orang yang ada di Indonesia. Dari teman saya ini juga menghubungi orang kayak seperti kayak suster yang ada di rumah sakit, kayak apa itu, kayak real. Dia hubungi juga, ini oh betul ada ini namanya. Akhirnya teman saya ini juga percaya. Begitu semutnya orang ini mengelabui orang ya kan, menipu orang begitu. Teman saya ini somehow karena saking percayanya itu aku ya kan, makanya terus ya itu dia kirim uang itu, and then akhirnya lah waktu itu aku tanya lah, apakah enggak kamu coba video call waktu kau di teks. Dia bilang waktu mau di video call enggak dijawab di situ itu. Makanya aku jadi juga kok pinter juga temenku ini. Makanya saya bilang berhati-hatilah temen ya kan. Orang yang menipu ini memang udah ada sindikat ya kan, jadi mereka udah banyak make it look so real. Okay. And then habis itu ya nunggu kan, akhirnya teman saya itu nunggu sampai 24 jam kok tiba-tiba akun tadi hilang. Foto saya tadi yang ada di WhatsApp itu hilang, tidak ada. Makanya dia kebingungan loh, kok akunnya sekarang akun di WhatsApp ditutup ya. Makanya dia hubungi saya lewat Messenger, dan makanya terus ketahuan lah, akhirnya dia bilang nyadari, damn aku kena tipu, akhirnya dia bilang begitu. Tapi dia tunjukkan itu semua, dan ternyata enggak ya aku bilang tadi, ternyata enggak cuma dia saja yang kena tipu, yang orang ini nipu. Banyak sekali ternyata pesan-pesan itu dikirimkan ke teman-teman saya SMP dan teman saya waktu di STM. Tapi untung yang waktu di STM, teman-teman di STM itu juga langsung menghubungi saya lewat aplikasi yang lain. Misalkan dia bilang, apakah ini betul nomormu ganti? Aku bilang, oh enggak, nomorku enggak ganti. Akhirnya dia, oh ini tadi baru aja orang menghubungi aku lewat nomor ini, bilang gitu. So ada preventif gitu. Okay. Well, yang saya ingin katakan bagi teman-teman semua ya kan, mungkin juga yang teman-teman di YouTube kan, di mana saja, di Instagram, di YouTube, Facebook ataupun di WhatsApp ya kan. Bukan saya sok kaya ya, tapi saya pribadi ataupun saya dari keluarga saya sendiri tidak akan pernah menanyakan tentang uang, minta bantuan uang kepada kalian sepeser pun. Apalagi tentang kayak saya mau transfer uang ataupun apa untuk nanti meminjam uang lagi, itu tidak akan pernah terjadi. So tidak akan pernah saya lakukan. Jadi jikalau Anda ada menghubungi orang yang mengatasnamakan saya lewat chatting atau lewat voice call mengatasnamakan saya tidak bertanggung jawab dengan kejadian itu, karena memang saya tidak punya urusan apa-apa. Karena itu orang yang menipu. Jadi saya juga minta maaf karena sesuatu itu bisa terjadi pada kalian dan orang itu menggunakan nama saya ya kan. Jadi berhati-hatilah sekali lagi ya kan. Saya mau bilang, saya tidak akan pernah menanyakan atau
mengutik-ngutik masalah tentang pinjam uang, mengirimkan uang atau apa kepada kalian. Oke. So jika itu terjadi, sekali lagi itu saya tidak akan bertanggung jawab karena saya memang tidak melakukan hal itu. So itu atas resiko kalian sendiri, karena mungkin itu kelalaian kalian sendiri. Oke. Jangan salahkan akun saya. Jadi saya tidak akan pernah ganti akun, saya juga tidak pernah ganti nomor telepon. Jadi akan tetap nomor telepon saya juga yang ada di WA, yaitu akun saya yang ada di Instagram juga tetap itu. Hati-hati. Jadi itu orang itu bikin akun itu ya namanya kayak Mi Amigo, terus ada nama belakang saya begitu, terus atas pokoknya beda. Kalau nama saya di Instagram ya cuman Mi Amigo Love to itu, ya kan, itu. Atau kalau di Facebook juga cuman Mi Amigo, juga di WhatsApp juga cuman Mi Amigo. Saya juga tidak merubah foto saya, juga saya tidak ganti foto saya, ya tetap itu saja, ya kan. Nomor saya juga tetap itu saja. Saya tidak ganti ke nomor area code negara lain. Jadi nomor saya tetap nomor dari Amerika, area code-nya number 1, nomor 1, dan seterusnya itu tadi, ya kan. Oke. Well, semoga saja apa yang saya sampaikan hari ini saat ini ya, bermanfaat, ya kan, dan akan menambah pengalaman bagi teman-teman semua. Dan semoga tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan, di masa nantinya, ya. Nama juga orang tertipu, ya kan, gimana. Dan semakin lama semakin orang, ya kan, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang dengan mudah dengan cara menipu orang lain. Oke. But that is not in my intention. Saya bikin video ini karena saya merasa berhutang kepada seseorang, dan dengan cara berbagi info inilah saya akan membalas hutang saya itu tadi. Oke, bukan karena uang, Oke, sekali lagi thank you so much atas waktunya, dan saya ucapkan selamat tahun baru. Semoga kalian selalu diberi berkah yang melimpah dalam hidup kalian semua. Thank you so much and have a nice day.